Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu buat teman-teman semuanya ya, dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan juga mendapatkan keberkahan dan juga ridhonya. Amin ya Allah rabbal alamin. Seperti biasa ya sambil berkendara ya, ini tetap utamakan keselamatan. Jangan fokus sama kameranya, udah kamera biarin aja ya. Sekarang kita coba bahas topik-topik yang masih berkaitan dengan hutang piutang ya, hutang piutang. Untuk kali ini insya Allah yang akan coba saya tuangkan di sini, yang akan kita bahas adalah mengenai somasi ya. Tentunya mungkin pernah dengar ya, somasi ya. Apa itu somasi, kemudian konsekuensinya apa somasi itu terhadap hutang piutang kita ya. Tapi ini masih berkaitan dengan rentenir ya. Jadi masih berkaitan dengan rentenir ya. Apakah rentenir boleh memberikan somasi? Kira-kira boleh gak? Ya. Kalau ada yang berpendapat silakan ya. Tapi sesuai dengan dalam KUH Perdata yang pernah saya baca ya. Saya baca di Google ya. Di Google, siapapun boleh memberikan somasi. Somasi itu maksudnya di sini adalah semacam perintah ya, semacam akta tertulis ya, akta tertulis yang menyatakan di dalamnya ya, di dalam somasi itu, di dalam akta tersebut bahwa debitur ya, debitur atau orang yang memberikan yang menerima pinjaman itu lalai ya. Lalai di sini bisa saja kewajibannya tidak terbayarkan sama sekali, atau terbayar tapi putus-putus ya, putus nyambung ya, seperti itu ya, itu namanya lalai juga ya. Kemudian seorang rentenir ya, atau kelompok badan atau semacam perkumpulan ya, memberikan somasi kepada debitur itu boleh ya. Namun di sini yang perlu diperhatikan ya, di dalam somasi itu harus tertuang apa? Ya, tertuang mulai dari dasar perikatannya ya. Jadi dasar dari perikatan yang dilakukan itu apa dasarnya. Kemudian setelah dasar perikatannya, kemudian tentunya nominal ya. Nominal yang menjadi perikatan. Ya. Misalkan saya dengan siapa, hutangnya berapa, nah disebutkan di situ. Kemudian pihak-pihak mana saja, siapa saja yang terikat dalam perikatan tersebut ya, ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang ya, disebutkan di situ dalam somasi itu ya kan. Kemudian ada batas waktunya ya, batas waktu yang telah dilanggar tentunya ya, batas waktu yang telah dilanggar disebutkan dengan jelas di dalam akta tersebut. Kemudian setelah semuanya dituangkan di situ, lantas apa lagi? Tentunya tujuan dari somasi itu, apakah ingin dibayarkan secara lunas ataukah ingin diselesaikan secara keluargaan atau bagaimana, seperti itu harus dituangkan di dalam somasi. Jadi somasi itu tidak hanya gertak ya, oh bayar itu dan sebagainya ya, tidak seperti itu. Nah kemudian apakah somasi ini sah secara hukum? Ya, secara hukum. Tentunya praktisi hukum yang bisa menjawabnya ya. Tapi yang jelas, selama somasi itu tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur yang berpotensi pidana ya, tentunya sah-sah saja. Ya kan? Karena yang diangkat di situ adalah hutang piutang secara tertulis. Dasarnya ada, kemudian pihak-pihak terkaitnya ada. Terus angka nominal ya, nilai yang menjadi pertanggungjawaban, yang menjadi pertanggungan dari seorang debitur itu ada ya, itu tentu saja bisa ya kan, tentu saja bisa ya kan. Misalkan berikut dengan bunga bisa juga dimasukkan ya kan, tertunggak hutang sekian, kemudian dengan bunga sekian, dengan jasa sekian, free sekian, disebutkan semuanya bisa ya, bisa. Nah yang ingin saya ingatkan kembali adalah hal-hal yang berpotensi pidana. Ini beberapa waktu yang lalu ada warga dari Tangerang ya, ada warga dari Tangerang
perempuan ya, sebut saja namanya inisialnya Mawar. Oh enggak ya, enggak Mawar ya, bukan Mawar. Inisialnya bukan Mawar ya, kita sebut aja namanya adalah Mbak Aminah ya, atau Mbak Aminah ya. Mbak Aminah ini berhutang dengan rentenir. Jadi kasusnya dia ini, permasalahan dia itu adalah pertama dia minjam menggunakan nama sendiri. Kedua, masih nama sendiri. Tatkala dia sudah tidak bisa membayar bunganya dari rentenir tadi itu, kemudian dia meminjam lagi, tapi menggunakan data yang berbeda, punya orang, ya kan? Tapi orangnya juga fiktif. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi dia penipuan data di sini dia memberikan data palsu. Ini yang kemudian menjadi senjata bagi rentenir tersebut untuk apa? Untuk menuntut dia. Menuntut bagaimana maksudnya? Ya tentunya kalau utang piutang, dia akan sertakan dalam pidananya. Jadi setelah si Mbak Aminah ini jujur bahwa dia menggunakan data palsu, kata si rentenir, ya sudah diselesaikan. Ya, selesaikan. Kita tunggu waktu sampai sekian gitu. Kata si rentenir ya. Namun sampai dengan waktu yang diberikan, si Mbak Aminah ini belum bisa juga menyelesaikan. Karena belum bisa menyelesaikan, akhirnya apa? Si rentenir tadi ini akhirnya membawa permasalahan ini ke polisi, ke pihak berwajib, ke aparat hukum. Dengan apa? Dengan tuntutan apa? Tuntutan adalah menggunakan data palsu, penipuan, ya, penipuan. Kemudian dia dijuntukan dengan penggelapan, dijuntukan dengan macam-macam. Ya karena awalnya apa? Karena apa? Tadi itu dia berusaha untuk melunasi bunga-bunganya dengan harapan dengan menggunakan data fiktif tadi itu akhirnya hutangnya bisa terlunasi, ternyata tidak sama sekali. Akhirnya membengkak dari yang semula 3 juta sekian bunga-bunganya ya mungkin katakanlah 6 juta ya, dia membengkak menjadi 80 juta sekian. Coba bayangkan, subhanallah ya. Kalau seperti ini lantas gimana? Ya otomatis dia berurusan dengan polisi ya. Tapi kan Pak, itu kan ranahnya utang piutang, perdata bukan pidana. Nah, jangan salah paham, jangan salah tafsir. Yang diangkat oleh rentenir ini adalah pidananya, penipuannya, pemalsuan datanya, itu yang diangkat. Nah, dengan adanya unsur tersebut, akhirnya rentenir akhirnya gini, dia bisa menekan. Ya sudah, kamu harus selesaikan sekarang, kalau enggak kamu bisa pidanakan. Nah, itu yang menjadi poin terberat bagi seorang debitur. Mau tidak mau dia akan menyelesaikan, dan mau tidak mau saat itu juga dia harus dimediasi dengan rentenir. Akhirnya membuat surat pernyataan kesanggupan di hadapan siapa? Di hadapan rentenirnya, di hadapan aparatnya, di hadapan saksi-saksinya yang lain. Itu kalau udah seperti itu ya sudah, dia harus menyelesaikan kewajibannya. Kalau tidak diselesaikan, maka rentenir ini akan membawa dia ke ranah pidana. Proses hukum akan dilanjutkan, seperti itu ancamannya. Apakah berlanjut? Ya, yang saya dengar terakhir kemarin ya berlanjut ya. Sudah saya ingatkan, Mbak akan dipidanakan karena permasalahan pemalsuan data ini. Jadi bukan masalah hutang piutang atau masalah diperas oleh rentenirnya, tidak bisa. Kita mau menyampaikan bahwa ini rentenir, dia memeras saya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa Mbak menyampaikan bahwa Mbak diperas oleh rentenir dan sebagainya, ya tidak bisa. Karena apa? Di awal perikatan Mbak sudah menggunakan data palsu. Oke ya, jadi harus dipahami ya. Somasi itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, yang ada kaitannya dengan hutang piutang. Untuk apa? Untuk menegaskan penyelesaian daripada hutang piutang yang terjadi. Dan perlu diingat, jangan sampai ada namanya poin-poin yang bisa berpotensi menjadi tuntutan pidana, ya, data palsu atau
apa namanya, hal-hal yang berkaitan fiktif ya, data-data yang memang tidak sesuai, itu jangan dibawa dalam perikatan ya. Apabila itu sudah terjadi ya sudah ya, konsekuensi dari hukum pidana kemungkinan akan menyertai perikatan tersebut, yang berujung-ujung akhirnya mau tidak mau, daripada kita dipidanakan, daripada kita dipenjara, kita harus melunasin hutangnya dengan cara apapun. Seandainya tetap tidak bisa menyelesaikan hutangnya, apakah tetap pidana? Ya, kemungkinan pidana ya. Setelah pidana apakah dituntut pengembalian hutang? Ya, kemungkinan bisa juga. Kalau si rentenir ini mengajukan gugat perdata, bisa juga. Jadi sudah dipidana, ya, sudah dipenjara, kemudian suruh balikin lagi hutangnya. Ya. Jadi hati-hati dalam berikat, ya, dalam bersepakat, ya, hati-hati betul. Pahami betul poin per poin, akadnya apa saja di dalamnya, kemudian konsekuensi dari perikatan terjadi itu betul-betul dipahami. Supaya apa? Seandainya ada somasi seperti ini, ya kan? Seandainya ada tuntutan akta somasi seperti ini, kita tidak akan dibingungkan, direpotkan lagi dengan hal-hal yang berpotensi pidana. Pasti pusing, ya jelas pusing. Ya, kenapa pusing? Karena belum paham betul akad yang harus dilakukan, ya kan? Kalaupun misalnya saya terpaksa melakukan pinjaman ini, tapi saya tidak tahu itu rentenir dan sebagainya, ya itu banyak ya alasan seperti itu ya. Tapi yang saya ingatkan di sini adalah jangan sampai berpotensi pidana, itu yang penting ya. Kalau udah ada potensi pidana, udah ya, saya yakin pasti nggak akan tenang. Oke ya, saya ulangi lagi ya, somasi atau akta atau perintah ya di situ ya, yang menyatakan kepailitan, menyatakan kelalaian seorang debitur, itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, rentenir baik itu per kelompok maupun individu, bisa dilakukan ya kan, selama ada bukti perikatannya jelas ya, kemudian ada pihak-pihak yang terkait dengan jelas, kemudian ada angka ya. Dan juga somasi ini ditujukan adalah untuk penyelesaian hutang piutang itu. Dan seandainya ada potensi pidana di sini, ya kan, ya secara otomatis debitur itu harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Tidak bisa kemudian berdalih bahwa ini rentenir, memeras saya dan sebagainya. Tapi Anda sendiri selaku debitur sudah melakukan kesalahan di awal, yaitu menggunakan data palsu, menggunakan hal yang berpotensi pidana. Oke, mungkin sementara cukup sekian nih sharing kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan pembelajaran ya bagi teman-teman yang sudah yang sudah ada permasalahan, yang sudah terikat dengan rentenir ya. Kalau misalnya ada somasi, mudah-mudahan bisa menyikapinya dengan bijak, dan juga apabila yang belum, ini sebagai istilahnya pengetahuan bersama saja, kita berbagi ilmu ya. Insya Allah nanti kesempatan mendatang kita akan mencoba berbagi informasi kembali ya kan, hal yang bisa kita sharing ya di ngobrol santai ya. Mudah-mudahan ngobrol santai ini bisa memberikan jembatan ilmu ya, sebagai jembatan ilmu, memberikan pengetahuan hal-hal yang mungkin menurut kita nggak perlu lah, tapi satu saat nanti siapa tahu hal ini justru kita bisa membantu orang lain ya. Amin. Oke, sebenarnya saya cukupkan dulu. Saya sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan semoga Allah tetap selalu bersama kita.
Maaf ya, macet tadi, gang sempit. Oke ya, sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terus semangat berjuang, ya kan? Jangan lupa ya, berdoa kepada Allah, ya, tetap ikhtiar dan banyak selawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.